Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Sang penggenggam jagat raya ini, Sang penguasa, memberikan kehidupan, memberikan segala nikmat dan pemutus segala nikmat. Dia adalah la ilaha illallah. Salawat dan salam buat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang perlu kita tiru dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Sebagai judul tausiah kita pada siang hari ini adalah amalkanlah wirid Nabi Yunus alaihi salam. Amalkanlah wirid Nabi Yunus alaihi salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaah rahimakumullah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, pencipta. Al-Qadir, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Hafiz, Maha Pemelihara dan Pelindung. Jadi yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan makhluk, menciptakan diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang memelihara dia juga Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Nabi Yunus alaihissalam, jemaah rahimakumullah, sering kita dengar bahwa Nabi Yunus alaihissalam ini dalam berdakwah sekian tahun, dakwah beliau tidak didengarkan oleh umat. Bertahun-tahun selalu dicimeekan, dicemooh, bahkan keluarga-keluarganya, sanak familinya tidak mendengarkan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, yang namanya manusia lah jemaah. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan tempat tinggalnya, lalu menyeberang naik kapal. Sayangnya jemaah, Nabi Yunus alaihissalam ini hijrah, meninggal kampungnya karena tidak mau umat mendengarkan dakwahnya. Hijrah tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bagi kita. Jadi dalam hidup ini, jadikanlah Allah Subhanahu sebagai sandaran. Ati Allah, taati segala perintah Allah.
hentikan segala larangannya. Kalau kecik ai awak dulu sungguh anti taga. Kalau ndak diperintah Allah jangan dilakukan. Silaku awak itu. Kalau dilarang Allah jangan dilakukan. Sansai awak itu. Contoh-contoh lah banyak macam ni. Jadi Nabi Yunus ini jemaah pindah hijrah dari kampung halamannya tanpa perintah dari Allah. Naik kapal menyeberang, sesampai di tengah laut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggenggam alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bumi, daratan, langit, laut, Allah yang punya. Tidak ada seorang makhluk yang punya kecuali Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di tengah laut, dihoyak kapal oleh Allah Subhanahu. Bayangkan kalau Allah menghoyak. Misalnya gempa kalau kita rasakan coba. Ya, kalau memang Allah menghoyak bumi ini, menggoyang bumi ini, beberapa detik. Tidak perlu menit tapi detik kalau memang Allah menghoyak bumi ini, hancur lebur segala isi bumi ini. Lalu dihoyak laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapal yang berlayar di tompang Nabi Yunus SAW itu bergoyang dengan hebat. Seluruh penumpang luar biasa, sangat cemas, mengeluarkan pekikan yang luar biasa. Bayangkan di tengah laut, di bawah ombak yang besar, terombang-ambing kapal di tengah laut. Tidak dapat kita bayangkan. Lalu kata nakoda kapal, terlalu berat muatan kapal ini. Ada beberapa di antara kita harus supaya selamat yang lainnya harus buang ke dalam laut. Akhirnya dicabut lotre, diberi nomor lotre masing-masing. Misalnya masih seluruh penduduk kapal, penumpang kapal diberilah nomor. Misalnya siapa yang tercabut nomor 0 misalnya, maka dialah dilempar ke dalam laut. Lalu dibuatlah nomor tadi, kemudian dikocok dan diberikan kepada penumpang dalam kapal tadi. Kapal tetap terus terombang-ambing, dihoyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah kepada masing-masing penumpang kapal. Lalu terdapat nomor 0 oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dalam cabutan tertera nomor 0 Nabi Yunus alaihissalam. Lalu nakoda kapal tadi masih kasihan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Yang lain sudah bergimbararia karena tidak mendapatkan nomor untuk dibuang ke dalam laut. Lalu nakoda kapal tadi mengulangi lagi. Cabut lagi. Masih dapat lagi Nabi Yunus alaihissalam nomor 0. Kasihan lagi nakoda kapal. Ulang ketiga kalinya, protes seluruh penumpang kapal. Buang saja yang dapat nomor 0. Akhirnya diulang lagi. Masih dapat lagi nomor 0 Nabi Yunus. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun. Sesungguhnya Allah apabila berkeinginan untuk melakukan sesuatu, terjadi maka terjadi. Di dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kalau Allah sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, tidak ada seorang manusia pun, makhluk pun yang sanggup menolak. Memang keinginan Allah, Nabi Yunus itu dilempar ke dalam laut. Sudah 3 kali diulang masih dapat lagi di Nabi Yunus. Ini keinginan Allah, rencana Allah tidak bisa ditolak. Tidak bisa menggagalkan, betapapun sayangnya nakoda kapal. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu Tuhan kita. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi para hamba Allah, Nabi Yunus dilemparkan oleh nakoda kapal ke dalam laut. Sesampai dalam laut, langsung disambar, dimakan, disambut oleh ikan yang sangat besar. Entah itu ikan hiu, entah itu ikan paus, Allahu a'lam bishawab. Sambung ayat Al-Ikhlas tadi. Allahu samad. Allah tempat meminta pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadikan ayat ini jemaah. Hanya kepada Allah kita beribadah dalam hidup ini. Dan hanya kepada Allah kita tempat meminta pertolongan. Jadikan siang di Patungke, malam di Pakalang. Paci are ganggam tago. Dan ikulah yang akan mengantarkan kita nanti di saat akhir hayat akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi para hamba Allah, Nabi Yunus dilempar ke dalam laut. Rupanya Allah menyediakan makhluknya, ikan hiu, entah ikan paus, menyambut kedatangan Nabi Yunus di dalam laut. Langsung dimakan oleh ikan ini. Betapa besarnya Allah sediakan ikan untuk menyambut kedatangan Nabi Yunus di dalam laut. Dimakan Nabi Yunus, masuk ke dalam perut ikan. Betapa besarnya. Tidak terbayangkan oleh kita para hamba Allah. Allah yang menginginkan Nabi Yunus masuk ke dalam laut, namun Allah juga yang menyediakan makhluknya untuk menyambut, menyelamatkan Nabi Yunus di dalam laut. Luar biasa, memang Allah itu Al-Khaliq dan Al-Hafiz, Al-Ahad dan As-Samad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, dibawa berenang oleh ikan. Nabi Yunus, bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudara para malam, bagaimana rasanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ikan, bayangkan di dalam perut ikan, gelap, pengam,
sempit. Karena sempit tadi tentu kesakitan seluruh tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Dia hijrah, dia pindah, meninggalkan kampungnya karena tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir Nabi Yunus alaihissalam di dalam surat 21 surat Al-Anbiya. Apa zikir Nabi Yunus? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan Nabi Yunus dalam perut ikan, gelap, pengap, sempit dan sakit. Tidak ada udara yang masuk. Di dalam laut, di dalam perut ikan lagi. Tidak ada cahaya. Nabi Yunus selalu keluar di zikir. Di dalam mulutnya, keluar dari mulutnya. La ilaha illa anta subhanaka. Berulang-ulang kali dibaca. La ilaha illa anta subhanaka. Berapa hari Nabi Yunus berada dalam perut ikan ini jemaah? Kata para ulama mengatakan lebih kurang 40 hari 40 malam. Sama dengan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud 40 hari 40 malam. Bayangkan, tidak makan, tidak minum. Kalau kita boleh berpikir, tidak makan 3 hari mati. Ternyata tidak. Nabi Yunus 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak makan kue apa-apa. Ternyata tidak mati. Kalau memang Allah berkehendak. Yang memegang ubun-ubun, memegang ruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi biyadihi malakuts kulla syai'in. Bayangkan jemaah. Berulang kali dibaca Nabi Yunus. Entah itu 10 kali. Boleh jadi 100 kali selama 40 hari 40 malam. Itu saja yang dibaca oleh Nabi Yunus AS. Tidak ada minta tolong, tidak ada minta tolong. Yang keluar di mulutnya adalah La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalim. Sesungguhnya hamba, kata Nabi Yunus, termasuk min zalimi diri. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba termasuk orang yang zalim. Diakui kesalahan Nabi Yunus. Istighfar dia kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Berulang kali dibaca. Ratusan ribuan, jutaan miliaran kali selama 40 hari 40 malam. Allah kasihan kepada Nabi Yunus AS. Lalu apa kata Allah? Fastajabna. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikannya. Fastajabna. Diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Didengar doa Nabi Yunus alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yunus alaihissalam selamat dari perut ikan. Panajjainahu. Akhirnya ikan tadi menggelampar, menepi, yang tadinya di tengah laut, di dasar laut. Diselamatkan Allah Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna, maka kami kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam.
Kami jawab doanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Panajjainahu. Kami selamatkan. Saya ini selamatkan Nabi Yunus SAW, kata Allah. Mengelempar ikan paus sampai di tepi laut. Pas di bawah pohon kayu. Datanglah salah seorang, melihat ikannya besar, lalu diberikan hidayah oleh Allah. Seseorang hambanya membelah perut ikan tadi dengan hati-hati. Ternyata ada seorang manusia di dalamnya. Dia adalah Nabiullah Yunus alaihissalam. Salamat Nabi Yunus alaihissalam. Jemaah rahimakumullah. Di dalam hidup ini, amalkanlah zikir Nabi Yunus alaihissalam. Sesulit apapun kehidupan kita, boleh jadi banyak hutang, boleh jadi di dalam hidup ini kesulitan, apapun bentuk kesulitan, entah istri kita di saat akan melahirkan, susah rasanya, mulai dari hamil, sering berdoa kepada Allah. Bacalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Apapun bentuk kesusahannya, susah ekonomi, boleh jadi banyak hutang, susah, sulit untuk membayarnya, tidak akan menyerah. Amalkanlah zikir yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini. Insya Allah, Allah akan menolong kita dalam hidup ini. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, hasbunallah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba bersedih, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba menangis, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba berkeluh kesah, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba minta pertolongan. Hasbunallah, cukup Allah penolong, pelindung di dalam kehidupan ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan Engkau ya Allah yang Maha Besar. Amalkan zikir ini jemaah. Boleh jadi sesudah sholat wajib, baca agak 10 kali. Sesudah salat sunat, baca agak 10 kali. Di waktu senggang, berjali di atas mobil, di atas motor, di atas Honda, di dalam perjalanan, kita memohon kepada Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan di dalam mengarungi kehidupan dunia. Amalkanlah berulang kali, ratusan bahkan ribuan dibaca semampu kita. Paksakan lebih banyak untuk membacanya. Camkanlah jemaah, bapak, ibu, saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik bagi diri saya sendiri maupun pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Mari kita amal. Akhir kalam pada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.